Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 11 Guru Hebat Negara Kuat. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Amin. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun, serta jangan berkerumun. Dan jangan lupa di setiap aktivitas yang Anda lakukan, setelah melakukan aktivitas tersebut, jangan lupa untuk mencuci tangan Anda menggunakan sabun. Sayangi diri Anda dan sayangi keluarga Anda. Maka dari itu Anda harus bersih-bersih sebelum Anda memasuki rumah Anda. Jika Anda sedang berpergian ya. Baiklah, lanjut ya. Pembahasan kita kali ini mempelajari teks eksplanasi pada bagian bab 2. Perhatikan di layar Anda ya. Mempelajari teks eksplanasi. Sebelum kita lanjut materi ini, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya teks eksplanasi itu. Jadi ini saya sudah share di Google ya, silahkan kalian lihat dan jangan lupa ditulis ya. Secara etimologi, eksplanasi adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris yang artinya explanation, yang memiliki arti penjelas atau keterangan. Jadi secara sederhana, eksplanasi adalah sebuah teks dapat kita artikan sebagai teks yang berisi penjelasan atau keterangan tentang suatu hal. Nah, lebih tepatnya seperti fenomena ya, atau kejadian-kejadian tertentu. Jadi kurang lebihnya eksplanasi ini berkaitan dengan menceritakan tentang bagaimana dan mengapa ya suatu proses ya, lebih ke arah suatu proses. Eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan seperti yang saya katakan tadi ya, proses yang berkaitan dengan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Paham ya? Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi misalnya fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lainnya sesuai dengan asal katanya. Maka uraian yang diberikan dalam teks eksplanasi adalah uraian yang bersifat memberikan penjelasan atau keterangan tentang sesuatu yang disertai dengan fakta. Ya, kurang lebih ini masih berkaitan dengan berita ya. Jadi fakta itu merupakan satu kebenaran yang dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan atas fakta yang kita kemukakan. Seperti itu ya. Pengertian teks eksplanasi adalah suatu paragraf atau teks yang isinya menjelaskan sebuah informasi mengenai proses terjadinya suatu fenomena. Contoh seperti fenomena gempa bumi, atau longsor, atau banjir, seperti itu ya. Pasti Anda sudah mengetahui dan pernah menjumpai kasus-kasus tersebut di berbagai tempat, baik di koran, TV, ataupun radio, ataupun media elektronik lainnya seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain ya. Nah, berikut adalah menurut para ahli ya. Menurut Restuti, tahun 2013 halaman 85 mengatakan bahwa pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Adapun tujuan dari teks eksplanasi tersebut dapat disamakan dengan teks yang menceritakan. Nah, di sini kan saya sudah singgung tadi ya,
menceritakan prosedur atau proses terjadinya sebuah fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Jadi fakta ya, masuk akal. Nah, tujuan dari teks eksplanasi ini sendiri sebenarnya kurang lebih memberikan sebuah informasi kepada masyarakat tentang mengapa dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi, akan tetapi teks tersebut harus mengandung logis, artinya masuk akal, dan fakta. Jadi tidak semua yang masuk akal itu berdasarkan fakta, paham ya? Tapi fakta bisa masuk akal semuanya, paham ya? Dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau yang dikenal dengan kausalitas, artinya ada penyebab, ada akibatnya. Contoh sebab akibat itu seperti pepatah yang mengatakan tidak mungkin ada asap tapi tidak ada apinya. Paham ya? Namun sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Jadi di sini si penulis yang menguraikan tentang teks eksplanasi yang berkaitan dengan fenomena tertentu, maka di sini dia harus menguraikan beberapa fakta yang dapat dipertanggungjawabkan nanti di depan banyak orang. Jadi kita tidak boleh sembarang menulis teks eksplanasi jika tidak memiliki fakta. Paham ya? Berikut. Jangan lupa ditulis ya. Bagian-bagian teks eksplanasi. Untuk mendukung fungsi tersebut, teks eksplanasi terdiri dari bagian-bagian yang menyusun seluruh tubuh teks ini untuk menjadi sebuah uraian penjelas. Perhatikan ya, berikut terdapat 3 bagian ya. Yang pertama, pembuka pada teks eksplanasi berupa pernyataan umum penulis. Jadi pada paragraf pertama atau pada bagian pertama ini disebutkan sebagai pembuka, artinya kita mengantar atau pengantar ya, pengantar sebelum kita masuk pada bagian intinya atau isi. Lanjut. Bagian isi yang kedua ya, bagian isi merupakan deretan penjelas tentang fenomena yang diceritakan. Berarti masih lanjutan dari bagian umum tadi ya. Nanti sebentar ada contohnya. Bagian penutup adalah bagian yang berisi interpretasi dari apa yang sedang dijelaskan dalam teks. Paham ya? Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, semua informasi yang disampaikan di dalam teks ialah berdasarkan fakta atau faktual. Fakta itu kebenaran dan faktual itu kebenaran ataupun sesuatu hal yang terbaru dapat mendukung fakta yang ada ya, tanpa adanya tambahan opini dari penulis. Jadi tidak ditambah-tambah ya, atau tidak dilebih-lebihkan. Paham ya? Yang kedua, topik yang dibahas di dalamnya ialah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Ketiga, jenis teks ini bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. Nah, pada bagian ketiga ini hanya sekedar memberikan informasi ya, informasi kepada masyarakat tentang suatu fenomena. Contoh tentang fenomena wabah virus corona yang sedang melanda negeri kita. Dan semoga virus tersebut atau wabah ini bisa dengan segera berlalu agar dunia pendidikan segera pulih kembali untuk membentuk generasi-generasi yang berkualitas. Amin. Yang keempat, struktur teksnya terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, atau sebab akibat, dan interpretasi atau penutup. Paham ya? Seperti yang sudah disinggung tadi ya. Penjelasan di dalam teks ini menggunakan sequence Marquez seperti pertama, kedua, ketiga, dan lainnya. Sementara strukturnya sendiri terbagi menjadi 3,
atau beberapa ya, dua ini ya. Pernyataan umum. Pada bagian pernyataan umum memuat tentang penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas, dan pernyataan umum ini bisa berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Deretan penjelas. Pada bagian deretan penjelas terdapat informasi mengenai sebab akibat atau peristiwa atau suatu peristiwa atau fenomena. Bagian deretan penjelasan ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Bagian ketiga, interpretasi, merupakan teks penutup dan bukan suatu keharusan. Pada bagian interpretasi ini menjelaskan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas dari topik yang dibahas. Paham ya? Kaidah kebahasaan. Yang pertama, pembahasan topik lebih fokus pada hal-hal yang bersifat umum atau generik, bukan partisipan manusia, contoh gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai, dan lain-lainnya. Yang kedua, dalam penulisannya harus menggunakan istilah-istilah yang ilmiah. Artinya istilah-istilah yang ilmiah ini merupakan sebuah istilah yang sudah tercover dan sudah dikonfirmasi dalam bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI. Paham ya? Yang ketiga, dalam penulisannya harus menggunakan kalimat pasif. Seperti yang sudah dijelaskan pertemuan yang lalu ya. Penulisannya lebih sering memakai verba material dan verna relasional, kata kerja aktif. Penulisannya banyak menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Contoh sebelum, pertama, jika, kemudian, sehingga. Itu kata-katanya ya. Penulisan eksplanasi bertujuan untuk menjustifikasi bahwa sesuatu yang dijelaskan secara klausal itu benar adanya. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, eksplanasi sekuential, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan rincian tahapan atau fenom, misalnya urutan siklus kehidupan rantai makanan. Nah, kehidupan rantai makanan ini nanti sebentar juga ada contoh. Eksplanasi kausal, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan mengenai asal muasal atau penyebab terjadinya perubahan pada suatu hal secara bertahap, misalnya proses terjadinya tanah longsor. Berikut eksplanasi teoritis, yaitu jenis eksplanasi yang berisi spekulasi kemungkinan yang bisa terjadi di balik suatu fenomena alam. Misalnya letusan gunung Merapi mungkin memicu terjadinya bencana alam yang dahsyat, seperti yang terjadi pada beberapa tahun silam. Setelah goncangan yang hebat di Aceh, maka terjadilah tsunami yang membuat Indonesia sangat-sangat berduka ya. Faktorial, yaitu yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses, misalnya efek terjadinya kolonialisasi. Ciri kebahasaan. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kuasalitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kuasalitas atau kronologis.
Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Jadi itu contohnya ya. Konjungsi kronologis hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimatnya. Paham ya? Berkenaan dengan kata ganti, yang digunakan teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan, bukan berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka. Jadi di sini tidak menggunakan kata ganti orang ya. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Karena objek yang dijelaskan itu berupa fenomena, tidak berbentuk personal, non-human. Jadi artinya personal ini perorangan ya, tidak berbentuk wujudnya manusia. Dalam teks eksplanasi itu pun ditemukan banyak kata kerja pasif. Hal itu seperti kata-kata berikut: terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Membuat teks eksplanasi. Tentukan pola pengembangan dalam penulis teks eksplanasi agar tersaji secara lebih menarik. Kita pun perlu mengetahui pola pengembangannya. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat, seperti yang sudah dijelaskan tadi dan disinggung tadi ya. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangan. Namun demikian dapat juga terbalik, akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu ditemukan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Paham ya? Persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Jika disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, proses itu dapat disebut sebagai kausalitas ya. Perhatikan contohnya. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Ini tergantung sebab akibat ya. Memberikan sebuah penjelasan umum dari bagian paragraf pertama, dan bagian paragraf kedua itu sudah masuk pada akibat ya, atau proses keduanya. Pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau mengenali atau menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, perhatikan langkah berikut. Mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahapan-tahapan yang terjadi atau kejadian. Menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Jadi walaupun si pembaca tidak ada di lokasi kejadian, tapi ketika ia membaca teks eksplanasi yang ditampilkan di beberapa tempat, maka secara tidak langsung si pembaca dapat ikut serta seakan-akan ia melihat, tapi hanya lewat bahasa saja ya. Contoh, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Jadi di sini menggambarkan proses tentang terjadinya manusia ya, manusia yang sedang dikandung oleh seorang ibu, atau dikenalnya janin ya.
Itu proses ya. Menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu bahwa teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan suatu proses peristiwa dengan sangat jelas ya. Oleh karena itu jenis teks tersebut lebih sering menggunakan fakta, adapun langkah-langkah menyusunnya sebagai berikut. Paling depan para siswi memainkan mayoret, melakukan koreografi dan lain sebagainya. Nah, menyusun kerangka teks yakni dengan memori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kuasalitas atau kronologis dari urutan ini ya, 1 sampai 7. Contoh yang kedua itu sampai 6. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. Paham ya? Dan memperhatikan struktur bakunya, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Perhatikan contoh berikut juga. Pengembangan paragraf untuk teks eksplanasi. Rombongan ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Paling depan, deretan siswi-siswi imut. Mereka asyik memainkan mayoret, melakukan dari contoh yang tadi ini sudah pada pengembangan sebuah paragraf menjadi sebuah paragraf ya, dari poin-poin penting yang ditulis oleh si pendeskripsi, si pembuat teks eksplanasi ya. Jadi dari contoh ini dan contoh yang tadi mulai dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Paham ya? Kalimat yang bercetak miring merupakan kalimat tambahan yang fungsinya sebagai pengikat atau sekaligus gagasan umum paragraf itu. Menyunting teks eksplanasi yang ditulis teman tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks itu sendiri. Dilihat dari segi isi, struktur, kaidah kebahasaan, serta ejaan atau tanda baca ya. Contoh teks eksplanasi, silakan kalian baca dan ditulis. Gempa Aceh juga silakan kalian tulis karena ini contoh ya. Dengan kalian menulis contoh dan memperhatikan yang saya jelaskan, insya Allah banyak hal yang kalian dapatkan. Lanjut ya. Untuk membekali kemampuanmu pada bab ini, kamu akan belajar yang pertama mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Kedua, ketiga, keempat silakan dibaca. Nah, pada pertemuan kita kali ini melanjutkan dari penjelasan tadi ya, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Jadi kita mengidentifikasi atau mencari tahu informasi dalam teks eksplanasi yang sedang kita lakukan. Paham ya? Nah, di sini kembali mempertegas, pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Nah, itu adalah salah satu contoh ya dari teks eksplanasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kegiatan pertama, memahami informasi dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Seperti itu ya. Akan tetapi harus berpegang pada fenomena, latar belakang terjadinya sebuah fenomena secara jelas, logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Yang tadi ya. Nah, ini adalah contoh yang terdapat pada buku pembelajaran bahasa Indonesia
Jadi silakan kalian lihat dan jangan lupa ditulis juga ya. Ini contoh teks eksplanasi. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi. Jadi ini bagian umumnya ya. Ini bagian umum. Pengantar ya, sebuah pengantar. Dan diikuti dengan beberapa penjelas. Setelah itu masuk pada bagian terakhir, penutup ya. Ini ya. Jadi untuk paragraf pertama dan kedua itu masih bagian umum. Untuk paragraf ketiga dan sampai dengan sebelum penutup itu adalah bagian keduanya ya. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Silakan kalian tulis. Teks di atas terdiri atas paragraf-paragraf yang merupakan paparan tentang akibat dan sebab maraknya demonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Perhatikan. Nah, ini silakan dibuat juga seperti ini ya, tabel ya. Kalimat dan keterangan. Jadi keterangan di sini merupakan sebuah fakta ya. Jadi apa yang ditulis pada kalimat satu ini merupakan fakta dari kalimat nomor satu ini. Paham ya? Begitu juga dengan kalimat nomor 2. Ini adalah contoh lain, silakan kalian perhatikan di layar Anda masing-masing. Kalau memang sudah terkena anemia, nah silakan kalian baca ya. Teks di atas juga tergolong ke dalam bentuk eksplanasi. Di dalamnya tergambar suatu paparan proses, paham ya? Nah, untuk berikut ini, bacalah teks berikut ini dengan cermat dan kira-kira teks ini tergolong pada jenis teks apa? Manakah yang termasuk dalam teks eksplanasi? Setelah itu, setelah Anda baca bagian A dan bagian B, C, dan bagian-bagian lainnya, Anda diminta untuk memberikan sebuah tanggapan atau komentar ya. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Bagian kedua, kegiatan keduanya menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Jadi fakta yang mungkin menarik perhatian Anda ya. Gagasan umum tersebut adalah tentang dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Teks tersebut menjelaskan dampak penyebaran virus terhadap kondisi perhotelan, yakni berupa, jadi dari sini, ini bagian ini adalah sebuah penjelasan dari teks sebelumnya ya. Sama juga ya, perhatikan teks berikut juga. Ini adalah sebuah penjelasannya ya. Jadi jangan lupa untuk dicatat ya. Nanti akan saya periksa. Nah, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk dicatat semuanya ya. Jadi, sebelum saya akhiri, silakan Anda baca contoh tugas untuk poin A dan poin B. Lalu, Anda buat tabel seperti yang tadi. Ini ya. Seperti ini tabelnya. Teks 1, bukti sebagai eksplanasi itu dilihat dari bentuk kata apa.
atau kalimat seperti apa, gagasan umumnya, bentuk kalimatnya seperti apa. Jadi di sini tulis ya, berdasarkan yang ada pada bagian A dan B. Fakta penting seperti apa. Atau bisa juga kalian menuliskan bukti sebagai eksplanasi menurut kalian sendiri itu seperti apa pada bagian A. Dan gagasan umumnya itu seperti apa menurut yang kalian pahami pada bagian A. Dan fakta pentingnya silakan kalian cari saja di bagian A dan B untuk lebih jelasnya ya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.